Saya menyampaikan dia mantap, kontennya luar biasa, memberikan inspirasi. Saya memuji ya. Akhirnya ikutan konten. Dan ini waktu sudah hampir maghrib, besar kemungkinan kita akan ada di sini. Akhirnya ikutan konten. Gubernur Kalimantan Timur yang kemarin menyindir Deddy Mulyadi katanya gubernur konten, akhirnya membuat video klarifikasi teman-teman. Dan itu sebenarnya dia tidak ada maksud untuk menyindir Deddy Mulyadi mengenai gubernur konten. Pada akhirnya gubernur Kalimantan Timur dirujak kan, dihujat oleh netizen. Dan bahkan gubernur Kalimantan Timur juga dikritik oleh warganya sendiri. Dan daripada mengurusi kegiatan atau kinerja dari provinsi lain, lebih baik mengurusi provinsinya sendiri. Dan sama-sama anggota DPR RI bareng-bareng. Sekarang beliau jadi gubernur, kami jadi gubernur sama-sama. Nah, saya menyampaikan dia mantap, kontennya luar biasa, memberikan inspirasi. Saya memuji ya. Ini rame banyak pihak Oh, yang memuji maksudnya ya, bahwa saya adalah gubernur konten. Artinya bahwa saya hanya bekerja demi konten. Pertama ingin saya jelaskan, kerja sebagai gubernur tentunya harus ada tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misi itu harus bisa disebarluaskan pada masyarakat. Termasuk kinerja gubernurnya harus diketahui oleh seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dulu sebelum saya menjabat gubernur, itu menggunakan anggaran negara yang ada di Dinas Informasi dan Komunikasi. Judul anggarannya adalah kerjasama media. Itu salah satunya. Dikit-dikit lain juga masih banyak kalau saya buka. Di kerjasama media ini tujuannya apa sih? Tujuannya agar seluruh langkah-langkah gubernur, kebijakan-kebijakan bergubernur, pekerjaan-pekerjaan gubernur itu bisa dimuat oleh berbagai platform media. Platform media itu nanti menyebarluaskan dalam bentuk narasi berita, dalam bentuk tayangan gambar maupun tayangan video atau tayangan tulisan. Dan kerjasama media itu memakan biaya yang cukup besar. Saya sampaikan di Provinsi Jawa Barat per tahun hampir 50 miliar. Kalau per tahun 50 miliar kali 5 tahun bisa jadi 250 miliar. Belum digit anggaran yang lain. Kemudian orang menyebutnya anggaran untuk membangun citra pemerintah provinsi maupun citra personality gubernur itu sendiri. Secara kebetulan saya memiliki media sendiri. Ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram. Nah, ketiga media ini saya coba untuk merekam apa yang saya lakukan dan saya sajikan di TikTok, di IG maupun di YouTube. Dan secara keren ini. Tayangan-tayangannya relatif ditonton tuh hak orang untuk menilai baik negatif maupun positif. Tapi mantap. Dari sisi aspek kepentingan pemerintah, maka sudah terjadi yang disebut dengan realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu dari 50 miliar menjadi 3 miliar. Maka negara, pemerintah provinsi diuntungkan 47 miliar. Sehingga yang 47 miliar itu buat apa sih? Buat bangun jalan, buat bangun irigasi, buat bangun ruang sekolah, buat bangun layanan kesehatan. Banyak lagi nanti disatukan dengan digit anggaran yang lain. Artinya, media sosial yang saya gunakan itu sudah berhasil mengurangi pembiayaan negara dari belanja media jadi belanja infrastruktur. Tentunya mantap akan dirasakan oleh masyarakat. Kapan akan dirasakannya? Ya nanti setelah pekerjaannya selesai dikerjakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada yang mengkritik saya dari berbagai pihak. Saya mengucapkan terima kasih atas kritikan. Kami ini sudah rusak parah. Ada truk yang 16 di sini. Dan di sana tadi ada truk yang terbalik. Jalanan Kalteng ini makin parah. Kami berharap ditanggapi dengan baik. Halo Info Bentian, saya mau cerita pengalaman saya hari ini. Saya melewati jalanan yang begitu parah hari ini. Tampaknya hari ini sangat buruk bagi saya. Hari paling buruk. Di sana di dalam putih tadi saya lihat ada truk rebah, ada truk amblas, mobil nyangkut, motor rebah. Ingatlah ini. Di sini bisa mancing. Tuh dengerin Pak Gubernur. Di situ bisa mancing. Jika kalian mau ke sini gratis. Di sini bisa berenang. Di sini bisa mancing. Dikritik bocil tuh. Dan di sini bisa nangor bahasa orang Dayak kan. Untuk Bapak Presiden atau pemerintah lain-lainnya, saya minta tolong untuk segera diperbaiki jalanan ini. Kasihan juga Pak, anak-anak sekolah yang setiap hari turun sekolah, pulang sekolah lewat jalan ini. Termasuk saya Pak. Saya mau jatuh setiap mau pergi sekolah itu Pak. Bagaimana ini? Motor saya lumpur. Setelah pulang sekolah saya biasanya capek sekali Pak. Pernah saya hampir jatuh Pak di jalanan ini Pak. Jadi minta tolong
segera ditanggapi dan diperbaiki. Terima kasih. Ya dek, tenang dek, ntar Gubernur Kaltim ke situ dek, tenang dek, tenang dek, sabar dek. Sudah rusak parah. Ini dia baru betul. Semangat dek, semangat. Kami mendukung perjuanganmu. Sebarkan terus, suarakan terus kebenaran itu. Semangat untuk adik yang ada di video ini. Semangat. Ini dia. Jika kalian mau ke sini, gratis. Di sini bisa berenang. Di sini Yang berenang, awalnya kita tidak tahu bahwa bisa di mancing. Kaltim ada tempat wisata gratis yang bisa dipakai untuk berenang. Kita jadi tahu. Jadi anak kecil ini pinter, bagus, bikin konten, memperlihatkan bagaimana kondisi di sana supaya Bapak Gubernur juga bisa ngonten seperti anak ini. Keren nak, bagus, pinter. Sahabat bahagia, kali ini Gubernur Kaltim ditantang anak kecil yang ada di Tantang tengah anak jalan kecil. yang rusak, becek, kotor, banyak genangan-genangan air. Pak, ini loh Pak, kalau lewat sini jalannya kayak gini Pak. Jalannya bisa dipakai untuk mancing Pak. Jalannya Untuk mancing. Jalan-jalan ke sekolah sulit Pak. Pak Presiden atau Pak pemerintahan yang ada di wilayah-wilayah, ini jalannya gini Pak. Ada truk yang rebahan, ada sepeda motor yang rebahan, ada aku dan teman-teman sekolah itu kalau jalannya kayak gini kan susah Pak kalau berangkat ke sekolah Pak. Terus gimana ini Pak? Minta tolong diperbaiki ya Pak ya. Anak kecil yang kurang lebih usia antara 8 sampai 9 tahun, SD sekolahnya, mengkritik Gubernur Kalimantan Timur yang setelah viral memberikan pernyataan bahwa Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, adalah gubernur konten. Ternyata warga Kalimantan Timur tidak hanya yang pria, wanita, yang dewasa, tapi anak-anak pun ikut berteriak dengan keadaan jalannya yang begitu parah. Genangan air yang cukup dalam, bisa dipakai mancing, katanya anak itu. Bisa dipakai mancing. Yang ambles dan sepeda motor yang bingung harus lewat dari mana karena jalannya begitu parah di wilayah Kalimantan Timur. Pak Gubernur Kalimantan Timur, katanya sebagian netizen, tunjukkan pesonamu. Maukah mau mengeluarkan uang pribadi untuk memperbaiki jalan yang ada di wilayah kerja Gubernur Kalimantan Timur? Contoh itu Pak Deddy Mulyadi mengeluarkan uangnya sendiri untuk mengambil kebijakan di wilayah Jawa Barat. Bagaimana dengan pemerintah Kalimantan Timur? Ditunggu ya Pak ya. Semangat Pak Gubernur Kalimantan Timur ya. Semangat Pak, semangat Pak. Kesehatan, diberikan kekuatan untuk membangun Kalimantan Timur lebih Amin. baik. Amin, dari amin, Jawa amin. Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari video ini ya saya melihatnya atau menilainya dari kacamata pribadi saya. Ini bukan hal yang bermaksud untuk menyindir atau merendahkan ya. Apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang menyebutkan Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten dan diikuti dengan kata mantap, saya melihatnya sebagai sebuah pujian, kekaguman seorang Rudy Masud kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mampu mengkomunikasikan, menginteraksikan aktivitas-aktivitas kegubernurannya menjadi sebuah konten yang menarik, yang viral, tidak saja disukai, digemari oleh masyarakat Jawa Barat, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dari apa yang disampaikan Pak Rudy Masud itu sebenarnya sebuah kekaguman, sebuah pujian yang sangat luar biasa diberikan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena dia merasa dari 38 gubernur yang ada di Indonesia ya, hanya Deddy Mulyadi yang mampu secara konsisten dan aktif ya untuk berinteraksi dengan masyarakat yang kemudian dipublikasikan melalui konten-konten media sosialnya. Nah, Rudy Masud merasa bahwa dia pun perlu seperti yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Makanya kekaguman itu disampaikannya pada rapat dengan DPR kemarin ya. Rudy Masud pun saya yakin ya berpikir bagaimana kemudian dia ingin belajar ya, ingin mempraktekkan, ingin mengikuti jejak Deddy Mulyadi, bagaimana kemudian ya pemimpin sekarang ini harus terbuka, harus mampu berinteraksi dengan masyarakatnya. Nah, salah satu media yang mampu menginteraksikan, mengkomunikasikan program-program, pikiran, kebijakan seorang kepala daerah dengan masyarakat itu adalah media sosial. Di sana seorang gubernur, seorang kepala daerah mampu ya dengan cepat menerima masukan, kritikan ya dari masyarakat, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh masyarakat itu dengan cepat dieksekusi. Jadi saya pikir begitu ya teman-teman ya. Artinya sekali lagi apa yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudi Marsud itu bukanlah hal yang ingin merendahkan atau menyindir Kang Deddy Mulyadi, tapi sebuah pujian, kekaguman beliau kepada Kang Deddy Mulyadi. Salam waras. Akhirnya ikutan konten. Dan ini waktu sudah hampir maghrib, besar kemungkinan kita akan ada di sini. Akhirnya ikutan sampai konten. evakuasi berhasil sampai Bagus, Pak. apapun juga. Tentunya dengan situasi dan kondisi jalan Trans Kubar Mahulu, ini adalah wajahnya Kalimantan Timur. Akhirnya ikutan yang konten. berbatasan langsung dengan Malaysia di Makam Hulu. Ini yang harus segera kita benahin. Bagaimanapun juga ini adalah jalan urat nadi dari Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan juga sampai ke IKN. Ini harus segera kita benahin. Insya Allah mungkin 100 hari salah satu agenda kerja kita adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita di wilayah Mahakam Hulu, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Terima kasih. Mantap Pak Gubernur Kaltim, mantap Pak, mantap Pak, mantap. Ya sebenarnya Pak Rudi Marsud ini adalah gubernur dengan kinerja yang baik. Jadi sebenarnya kemarin itu saya pikir hanya kepleset aja omongan, hanya karena Kang Deddy Mulyadi lagi viral, kemudian pendukungnya bla 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 dikira menghina. Padahal sebenarnya dia mau mencontoh juga apa yang dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Udah sekarang teman-teman stop, hujatannya stop. Ya kita dukung semua gubernurnya agar bergerak langsung ke lapangan, agar ada gebrakan-gebrakan termasuk dari Gubernur Kalimantan Timur juga teman-teman. Kita doakan yang terbaik buat Kalimantan Timur agar gubernur ini bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di Kalimantan Timur teman-teman. Sekali lagi Pak Rudi Marsud ini termasuk gubernur yang 100 hari pertama itu berkinerja baik teman-teman ya. Ada gebrakan-gebrakan juga teman-teman ya. Semoga kritikan-kritikan anak kecil tadi kemudian ditanggapi dengan serius juga dengan Pak Gubernur. Dan meskipun KDM dikatakan gubernur konten, itu pun bisa dicontoh juga teman-teman ya, agar keterbukaan bermedia sosial itu bisa dilihat oleh orang banyak dan publik. Sukses selalu untuk KDM dan juga Gubernur Kalimantan Timur. Semoga sukses dan bisa melaksanakan janji-janji dan amanah dari masyarakat Kalimantan Timur. Assalamualaikum.